warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Anissa Putri, NIM 2019 10160311392. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pengaruh, motivasi, dan penguatan terhadap kinerja karyawan di PT Anugrah Bumi Pamijahan. Selanjutnya, latar belakang masalah. Setiap perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditentukan. Tujuan organisasi dapat diraih semaksimal mungkin apabila didukung dengan kinerja yang baik dari para karyawan. Untuk mendapatkan kinerja yang baik dari karyawan, maka harus diupayakan pengarahan yang terstruktur dan efektif. Sehingga dalam hal ini kinerja karyawan merupakan satu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuan secara optimal. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan yang positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja yang maksimal. Dengan adanya motivasi dan penilaian kinerja, tujuan organisasi dapat tercapai serta tercapai pula tujuan pribadi. Penelitian ini perlu dilakukan untuk dapat memotivasi karyawan PT Anugrah Bumi Pamijahan agar mampu meningkatkan motivasi kerja serta dapat menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif dan bergairah lagi dalam bekerja. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Anugrah Bumi Pamijahan? Yang kedua, apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara penguatan motivasi serta kinerja karyawan di PT Anugrah Bumi Pamijahan? Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif dan signifikan penguatan motivasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian Fajar Kurniadi 2012 yang menganalisis tentang pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan di apotek berkah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa uji hipotesis secara simultan menunjukkan F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga adanya pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, penelitian Made Agus Dwipaya 2014 yang menganalisis tentang pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada percetakan Sadha Jaya di Denpasar. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada percetakan Sadha Jaya. Yang ketiga, penelitian Nimade Nurcahyani 2016 yang menganalisis pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan PT Sinar Sosro Pabrik Bali sebaiknya memberikan kompensasi secara adil, memotivasi karyawan dengan promosi jabatan. Selanjutnya, kerangka pemikiran teoritis. Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis. Untuk keterangan pada gambar berikut, variabel independen, motivasi, dan disiplin kerja. Untuk variabel dependen, kinerja karyawan. Untuk garis panah ini merupakan garis pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y.
Selanjutnya, landasan teori. Teori motivasi. Pengertian motivasi menurut Rifai 2005 adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Motivasi merupakan bagian dari kegiatan dalam proses pembinaan, pengembangan, dan pengarahan manusia sebagai tenaga kerja. Selanjutnya, penguatan kinerja. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon apakah bersifat verbal ataupun nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku para pimpinan terhadap tingkah laku para karyawan. Selanjutnya, perumusan hipotesis. H1. Diduga adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan PT Anugerah Bumi Pamijahan. H2. Diduga adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Anugerah Bumi Pamijahan. H3. Diduga variabel disiplin kerja paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Anugerah Bumi Pamijahan. Selanjutnya, sumber dan jenis data. Yang pertama, data sekunder. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa struktur organisasi karyawan PT Anugerah Bumi Pamijahan. Yang kedua, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak yang mempunyai kewenangan dan pengisian kuesioner mengenai motivasi, lingkungan kerja, dan kinerja yang diisi oleh karyawan PT Anugerah Bumi Pamijahan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik angket atau kuesioner. Dalam proposal penelitian ini, yang menjadi responden dalam pengisian kuesioner adalah seluruh karyawan PT Anugerah Bumi Pamijahan. Yang kedua, ada teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi sangat berguna untuk memperoleh data tentang jumlah karyawan beserta pengklasifikasian bidang tupoksinya dan data tentang gambaran umum PT Anugerah Bumi Pamijahan serta data-data lain yang mendukung. Selanjutnya, metode pengambilan data dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Anugerah Bumi Pamijahan. Selanjutnya, sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proporsional area random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang diambil dari masing-masing subpopulasi yang diambil secara acak berdasarkan proporsi jumlah karyawan yang ada pada tiap subpopulasi. Yang terakhir, teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif persentase. Analisis deskriptif persentase digunakan untuk mendeskripsikan data yang ada pada penelitian ini, yang terdiri dari motivasi kerja X1, lingkungan kerja X2, dan kinerja karyawan Y. Yang kedua, analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu pengaruh motivasi X1 dan lingkungan X2 terhadap kinerja Y. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.